Yo, halo semuanya. Selamat datang di sesi Kuma Talks. Ya, ini bukan dari Om Bobsor ya. Om Bobsor bukan ngebaca channel ini, bukan. Jadi Om Bobsor izin pakai ide konsepnya ya. Jadi kebetulan hari ini lagi nggak mood buat dandan, buat beresin kamar. Jadi kayaknya cara gini lebih asik sih. Dan juga aku mau ngomongin berbagai hal sih. Jadi ngomongnya santai. Aku mungkin sedikit banget ngedit di sini ya. Jadi semoga nggak banyak editan juga. Nah, sambil aku mau buka paket. Ya, ini baru datang paketnya. Ini tuh paket yang aku pesen dari Manado. Jadi kebetulan ada kartu yang mungkin aku incar dan mungkin kalian udah tahu sih kartu apa ini. Jadi ya lumayan sih. Nih, betul. Di sini pakai dari Manado, jadi dia wah keren banget sih, ada styrofoamnya. Jadi aman banget ya. Ya, kartu utamanya ada di sini. Terus ada kartu juga, kartu utama. Jadi biasanya kan cuma kardus ya. Oke, kita buka. Oke, di sini di halaman terakhir. Oke, ya styrofoamnya masih ada. Kita buka. Ini ada pengaman, ada attack counter, tukar Pokemon War Ultra, energi bening ganda udah expired ya. Ini kode A. Galaran Linun, Flygon, tukar Pokemon A juga udah pada expired rata-rata. Ya, attack counter lagi. Minhao, ini baru-baru. Oke, not bad. Dan ini adalah kartu utamanya. 1, 2, 3. Oke, Jolly. Ya, ini kayaknya nama penjualnya. Jadi aku tahu kartu ini akhirnya ya punya Snorlax emas. Nggak akhirnya sih, karena ini kartu kedua aku. Dan ya, kalau misalkan kita lihat di sini ya lumayan lah. Walaupun memang centeringnya agak kacau. Cuma ya buat punya-punyaan nggak apa-apa. Atas bawah mungkin masih sedikit mirip ya. Cuma kiri ke kanan ini lebar yang sini. Dan ya, ini aku amanin dulu. Oke, dia ngasih inner sleeve juga, mantap. Dapat digunakan satu kali pada giliran sendiri jika Pokemon ini ada di arena bertarung, dan lain sebagainya. Ini yang katanya harga kartunya 1 juta. Ya, katanya sejuta. Dan ini, tebak aku dapat harga dengan harga berapa? Ya, dengan harga yang aku ajuin 600.000 rupiah. Oke, dan kita bakal masang. Ini aku juga beli ini ya buat jaga-jaga juga, karena buat dikoleksi ya, buat jangka panjang. Ini dari One Touch-nya CM, jadi bisa dicari di e-commerce yang kalian mau lah. Aku juga nggak disponsorin sih, jadi ya udah. Ini karena udah ada inner sleeves dan juga perfect ya, jadi bisa masuk seharusnya. Ya benar. Jadi deh, gitu. Dan sebenarnya ini bukan yang pertama ya, yang pertama tuh yang ini sih. Nih, aku jadi punya lagi. Ini aku lepas ya. Ini adalah yang kedua, ini yang pertama. Nah, yang pertama ini lebih perfect sih. Ya, kiri kanannya ya mirip-mirip dikit lah, walaupun agak lebar-lebar juga ya. Jadi ya udah seperti itu. Nah, di kesempatan ini tuh aku pengen ngomongin ya sesuatu sih tentang harga kartu ini yang katanya 1 juta, dan juga aku kemarin sempat nawar-nawar di beberapa live box break, dan ya ada beberapa tanggapan yang bagus, ada beberapa tanggapan yang kurang bagus. Dan ya, aku bilang kalau misalkan apa yang aku ngomong ini belum sepenuhnya atau tidak mutlak sebuah kebenaran. Jadi kalian bisa jadikan ini referensi, ataupun mungkin kalau misalkan aku salah, aku tentu akan belajar nanti. Jadi ini kan proses hidup ya, kita harus belajar. Jadi sebenarnya tuh aku jarang ngomong
kalau misalkan di dunia nyata ya, karena ya kalau sekali ngomong tuh pedes, jadi nyakitin hati, kadang buat orang sakit hati ya. Jadi ya daripada aku nyakitin hati orang lain, mendingan aku diem. Tapi entah kenapa harga Soundtrack 1 juta ini buat aku jadi tiap hari tuh overthinking gitu. Jadi buset, orang ini jalan pikirnya gimana, mindsetnya dan pola pikirnya itu beda. Dan ya nggak apa-apa, itu namanya pendapat. Jadi aku bakal cerita di sini ya. Oh ya, kenalin dulu, ini beberapa hasil huntingku Snorlax yang lama juga. Ya ini ya, kameranya fokus dong. Ya, ini yang edisi jungle, yang Jepang. Ini juga holo jungle, yang Inggris. Dan ini adalah kartu yang aku dapetin. Ya, nyangkut. Ya, kalau ini adalah kartu yang aku dapetin dari Hyper Potatoes Kohar di LBB pertama. Ya, dapat Skyla. Terima kasih banyak Kohar ya. Dan juga kenalin tim Snorlax baruku, 2 ini ya. Ya, syukurlah. Kita ngobrolin dulu. Kenapa sih harga Snorlax ini bisa 1 juta? Dan saat itu aku ngajuin penawaran di hari pertama LBB ya. Jadi belum ada kartu yang terjual, belum ada pacuan harga, dan mungkin di auction belum ada karena belum 24 jam kan. Dan ya, aku berani nawar dengan harga 600.000. Di sini aku bakal ngasih tahu kenapa sih aku dapat dari angka 600.000 itu. Dan itu sebenarnya udah harga atas. Jadi kalau misalkan over dari itu mendingan aku nggak, kecuali memang kalau misalkan ada centering yang bagus, itu mungkin bisa dipertimbangkan. Kita ngobrolin dulu, ini adalah set Indonesia, set S5A yang Metso Spectre ya kalau di Inggris, dan juga ini adalah set 2 pilar bertarung kalau di Indonesia. Set Indonesia itu bukan bahasa yang universal dipakai, jadi otomatis supply and demand-nya tidak segede yang set Inggris maupun set Jepang. Kenapa aku bilang gitu? Set Inggris, set Jepang, marketnya di seluruh dunia. Kenapa? Set Inggris universal. Set Jepang, lihatlah, ini Jepang. Otentiknya masih ada. Bahasa Jepang, Pokemon dari Jepang. Oke. Aku buka ya. Dan kalau misalkan kita mau lihat, nah, belakangnya ini Jepang gitu, jadi otentik banget gitu. Jadi otentik banget, nggak semua negara punya kayak gini. Jadi, dan karena ini pusatnya dari Jepang ya, jadi ya pasti otentik banget gitu. Sama dengan Inggris bisa dibaca di seluruh dunia karena bahasa universal. Nah, ketika aku bilang 600.000, aku bilangnya itu mengacu kepada S5A di negara lain, yang mana akhir-akhir ini terjual dengan harga 600 sampai 1 juta rupiah. Dan sebenarnya aku masang harga 600.000 untuk set Indonesia itu udah kemahalan. Sebenarnya udah overpriced, jadi harga atas banget gitu. Dan di hari-hari setelah itu, aku masih ngajuin harga 600.000. Acuannya adalah hasil lelang. Hasil lelang, aku mantau beberapa grup ya. Sementara ini belum ada sekitar 20 Snorlax ini yang terjual di auction. Acuan harganya adalah 540 sampai 600.000 rupiah. Nah, itulah kenapa aku bilang kalau misalkan aku sudah perhatikan dari set-set Inggris yang harga Inggris yang universal aja harganya cuma segitu. Jepang cuma segitu, apalagi yang set Indonesia. Kecuali kalau misalkan set Indonesia nanti bisa buat dikoleksi di negara lain. Mungkin ada beberapa ya, cuma berapa persen sih orang yang mau beli set Indonesia dan dikoleksi itu kecil banget. Gitu ya. Sekali lagi aku nggak nyalain websitenya. Website itu nggak salah. Website itu cuma referensi aja. Tapi bagaimana kita memaknai website itu. Snorlax emas di hari pertamanya dihargai 1.015.000 rupiah. Ya, kita nggak tahu sumber dari mana. Kalau misalkan ada yang bilang, itu kan market price. Itu bukan market price. Itu sama seperti di dunia saham. Ada yang namanya proses IPO.
sebelum ini tayang, sebelum ini rilis di Indonesia, sebelum ini memang tanggal hari pertamanya ya, dia udah nawarin Rp1.015.000. Nah, sama kayak proses IPO. IPO juga ada beberapa value yang dihitung dan perusahaan ngajuin harga sekian. Kalau misalkan harganya sesuai, mungkin itu bisa dipertimbangkan. Tapi kok misalkan harganya kemahalan atau over value, atau mungkin nilai bukunya udah berkali-kali lipat di dunia saham, ya investor berhak mikir gitu. Jadi ya, ketika memang dia memaksakan diri dengan harga segitu, perusahaan dengan harga saham segitu, pilihannya hanya dua. Dia kekeh tapi nggak laku dan jadi saham yang nggak gerak, atau mungkin ya kembali lagi, saham itu akan dibeli dari pemegang saham sebelumnya. Dalam itu bisa jadi market maker dan sebagainya. Itu kita bisa bicara panjang tentang itu ya. Nah, tergantung supply and demand sebenarnya. Kalau misalkan banyak yang mau Snorlax ini di Indonesia, mungkin harganya bakal meningkat gitu. Tapi kan ini cuma Snorlax gitu. Walaupun aku suka Snorlax ya, tapi nggak semua orang suka Snorlax. Nggak seperti Pikachu, nggak seperti Charizard yang mungkin menempati pilihan atas gitu. Di Indonesia aja, Snorlax itu urutan ke-18. Ya, Pokemon terfavorit di Indonesia. Bagiku Snorlax 18 ya nggak masalah sih, kayak emang hobinya tidur, nggak suka muncul di peradaban, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi dari situ aja kita udah tahu loh sebenarnya berapa banyak orang yang minat dengan Snorlax. Dan kalau misalkan pertimbangannya adalah main TCG dengan Snorlax emas ini, berapa persen sih orang yang mau beli kartu emas ini untuk dibuat main? Ada beberapa orang aku tahu. Cuma berapa persen sih apa main TCG Indonesia Pokemon harus pakai kartu emas ini? Jawabannya tidak. Karena bisa pakai yang keluaran sebelumnya, yang kayak di Indomaret, promo Indomaret itu set 7 dan sebagainya. Jadi itulah kenapa bahkan di hari ini, hari Minggu, dimana hari Minggu ini, dan hari ini tanggal 11 Juli video ini diambil, harga di web tersebut adalah Rp900.000, yang mana turun. Karena apa? Karena nggak ada harga jualnya gitu, karena nggak ada orang yang mau beli dan akhirnya diturunkan. Itulah kenapa berarti orang lihatnya itu over value, udah overpriced dan sebagainya. Itulah kenapa landasanku 600.000 kayak gitu ya. Jadi semoga kita sama-sama tahu dan supply and demand-nya Snorlax ini juga kecil gitu. Dan yang perlu kita tahu juga, walaupun memang nggak banyak yang ada di lelangan Snorlax emas ini, itu menurut sudut pandangku di beberapa tempat di wilayah Indonesia ya, itu aku sempat tanya juga ke Bro Alfian yang diecaster, dan memang belum ada di beberapa tempat di Indonesia. Kayak di Indomaretnya belum muncul di Makassar, dan mungkin baru beberapa hari ini ada di Makassar ya, makanya kemarin sempat live. Dan juga aku tahu yang One Touch M ini dari Bro Alfian juga. Thank you banget Bro Alfian ya, udah ngasih tahu, jadi lebih cakep ya. Karena belum muncul di Indomaret di beberapa tempat di Indonesia, jadinya pertimbangannya adalah belum banyak Snorlax yang ditemukan. Ketika udah semuanya rata di Indonesia, orang pada brewek semua ini, maka akan banyak Snorlax ini bermunculan gitu. Dan sebenarnya kalau misalkan kita lihat di LPP berapa LPP ya, itu kartu emas itu hampir muncul di setiap case. Jadi satu case atau kotak satu kardus itu ada yang muncul ini, ada yang 2, ada yang 3, ada yang cuma muncul kipas dan sebagainya. Itu ya sudut pandangku kenapa harga Snorlax-nya aku berani 600.000. Kalau misalkan aku sabar sebenarnya 2-3 bulan lagi, harga Snorlax ini aku yakin sih di 200-400 ribu rupiah. Maka akan sama mungkin behaviornya kayak Snorlax EV yang Rainbow ya, yang HR kalau nggak salah, yang Rainbow pokoknya. Itu 250-300 sekarang harga pasar, karena sudah terjadi jual beli. Dan kemarin 1 juta itu bukan harga pasar, bukan market price. Itu adalah harga penawaran dari suatu perusahaan, suatu tempat, suatu portal yang belum ada yang beli.
ingat ya, belum ada yang beli. Jadi itu bukan market price, bukan harga kesepakatan penjual dan pembeli. Pertanyaan adalah, bisa nggak sih StoneX ini 1 juta? Jawabannya bisa-bisa aja dan bisa-bisa tidak. Bisa-bisa aja kalau aku adalah market maker, aku ambil seluruh StoneX ini di Indonesia. Dan aku HK, kalau bahasa saham, hajar kanan. Orang pasang BO 1 juta, aku ambil 1 juta. 2 juta, 2 juta. Semua akan ngerasa, buset, kita bakal ketinggalan nih kayak Pikachu kemarin nih. Pikachu Rainbow, Pikachu yang ada di set 7 dan sebagainya, ataupun Charizard. Ataupun Marnie mungkin. Nah, tapi kalau misalkan gitu, kita butuh modal yang gede banget. Itulah kenapa ada istilah bandarmologi di dunia saham. Dan aku sebenarnya bisa nyontoin akhirnya ya kegunaan Mbak Skyla yang ada di depan ini. Skyla adalah seorang trainer ya, Jepang yang muncul di Pokemon, dan ini termasuk salah satu kartu waifu. Saat ini di Brewek dulu harganya adalah 5.000 yen ya, 5.000 yen sekian gitu. Yang mana kemarin bahkan di hari pertama Brewek, pada saat waktu Brewek itu udah banyak yang nawar 700.000 deh, gua ambil. Menurut kalian ambil atau enggak? Menurutku enggak. Kenapa? Karena ini adalah cerita pertamaku sama Kohar. Jadi LBB pertama, LBB yang sangat bersejarah, dan akhirnya aku bisa jadi ya remah-remah di dunia PokeTuber ini, walaupun aku belum bisa dibilang PokeTuber ya. Dan ini banyak kenangannya. Dan beberapa hari ini Kohar ngecek lagi dan aku ngecek lagi di UUT. Harganya naik jadi 10.800. Yang dulu mungkin harganya yang nawar kalau aku lepas 700, sekarang harganya sekitar 1,4 juta. 2 kali lipatnya. Kenapa bisa terjadi harga naik dan harga turun? Skyla cakep, kita tidak bisa mengkhianati kalau perempuan itu cakep ya, semua perempuan itu cantik. Nah, cuma yang ini banyak minatnya selain Marnie ya. Waifu banyak yang nyari, banyak yang pengen ngambil, harganya naik. Kita bandingin sama Snorlax. Snorlax ya Pokemon favoritku. Kenapa harganya turun? Karena supply and demand sekali lagi gitu. Dan Jepang itu kan otentiknya Nintendo ya. Tuh. Dan belakangnya beda loh. Tuh. Inilah kenapa harganya bisa naik gitu, banyak peminatnya gitu. Jadi nggak semua kartu itu bisa naik secepat itu. Jadi mungkin ada yang butuh proses. Kayak misalkan ini Snorlax ini mungkin beberapa tahun lagi mungkin akan naik ya, karena semakin ini lama, ini kan tahun 96, keluaran 96. Semakin juga banyak dicari karena makin lama kan. Dan ini mungkin akan mengalami proses naik dan turun dulu sebelum harganya nanti 1 juta. Mungkin bakal 1 juta tuh 5-10 tahun lagi sih. Jadi mungkin beberapa bulan ini karena Indomaretnya udah banyak stok, mungkin bakal ke 200-300 dan mungkin tetap aku ambil sih karena buat koleksi juga. Kayak gitu. Jadi sebenarnya web 1 juta salah atau enggak? Jawabannya adalah tidak. Jadi mindsetnya itu yang salah. Jadi website itu bukan acuan mutlak. Oh ini harganya harus 1 juta. Kalau orang mau beli ini harganya 1 juta. Nggak mau kurang, nggak mau lebih. Itu salah. Dan kalau misalkan konsepnya kayak gitu, aku bisa aja sebenarnya ngambil semua Snorlax ini yang kayak tadi aku bilang. Harganya 1 juta, aku ambil aja 1 juta semua. Terus kalau misalkan ada keterdesakan orang-orang yang ternyata waduh takut ketinggalan nih Snorlax harga 1 juta, akhirnya aku jual lagi dengan harga 1,2 juta misalkan. Terus wih ternyata harga Snorlax 1,2 juta nih dibeli nih gitu. Aku beli lagi dengan harga 1,5 juta. Kalau misalkan nakal-nakalannya itu market maker namanya. 1,5 juta, wih ternyata 1,5 juta nih naik lagi. Ada orang mau beli dengan harga 2 juta karena takut kalau misalkan dia harga 3 juta. Karena aku market maker, yaudah aku lepas dengan harga 2 juta yang padahal aku modalnya 1 juta gitu. Lepas ya orang bakal berbondong-bondong beli karena dikira harganya mungkin akan ke 3 juta ya. Setelah aku jual aku nggak buyback lagi. Jadi aku udah untung duit. Ya udah, tinggal nunggu harga Snorlax turun lagi. Itu namanya bandarmologi dan ada cerita rakyat juga yang mirip kayak gitu ya. Jadi ya kita harus melihat gitu, sama kayak di dunia saham ada yang namanya price to book value,
ada namanya price to earning ratio dan sebagainya. Jadi harga wajarnya di berapa. Dan memang di beberapa saham harga wajar sempat sih beberapa kali salah ngitung, tapi beberapa kali juga sering benernya. Jadi ya namanya proses pembelajaran kan. Kalau ini tiba-tiba ditayangkan dan harganya mungkin bisa nanti jadi 1 juta, berarti aku yang harus belajar. Tenang aja, Stanley akan terus belajar. Jadi ya bagiku 600.000 sekarang udah harga atas. Jadi beberapa bulan lagi mungkin ya 200-400 ribuan lah. Kayak gitu, tergantung minat pasar juga. Jadi itu ya, video ini mungkin bakal panjang banget. Itu aku cerita banyak. Dan maaf gak bisa ngasih tahu wajahnya gimana, karena kalau ngomongin duit gini mukanya serius. Jadi gak bagus buat di shoot. Ya, begitu. Dan ya, kalau misalkan kalian bingung 1 juta ya di website, Stanley beli ini dengan harga berapa sih? 1 juta dapat 1 kartu kan. Aku beli ini 600 tambah 200 aja aku udah dapat 2 kartu saat ini ya. Mungkin kalau misalkan aku sabar 2-3 bulan lagi, mungkin bisa jadi dapat 3 kartu 1 juta. Kita nggak tahu. Karena itu seperti yang Obopsor bilang, karena ini adalah aset yang spekulatif. Kalau misalkan kalian mau belajar tentang investasi secara kartu ya, secara koleksi, kalian bisa mampir ke channelnya Obopsor. Aku belajar banget dari situ. Dan juga ya, kalau misalkan kalian mampir ke channel seseorang, usahakan datang dengan gelas yang setengah atau bahkan kosong. Jadi kalian bisa tahu dan belajar hal baru dari sudut pandang yang baru. Kalau misalkan kosong, jangan kosong-kosong banget lah. Paling nggak kalian udah punya dasaran. Atau mungkin nanti kalau misalkan ada kalian nggak tahu tentang PBV, price to earning ratio, kalian bisa Google sendiri sih. Itu di dunia saham ya. Mau perbedaannya market price sama IPO, harga IPO itu apa sih? Kenapa IPO itu bisa terjadi harganya, market price, kenapa bisa naik, bisa turun, itu nanti bisa cari di Google juga. Itulah kita di dunia teknologi. Sama seperti kalian mau cek di UT, ataupun di Troll and Toad, dan sebagaimanapun itu ya. Atau mungkin di website-website di Indonesia. Sekali lagi, websitenya tidak salah. Bagaimana kita memaknai itu yang harus dibenarkan, yang harus dicoba dibandingkan di beberapa referensi. Ya, itu dulu. Sekian cerita rakyat kali ini. Dan terima kasih kirimannya. Kemarin aku dikasih tahu juga sama Bledi ya, temannya Bledi nih yang ngirim dari Manado. Bukan yang ini ya, yang ini tadi. Dan ini aku hunting di Facebook sendiri. Dan ya, sampai jumpa di video lainnya. Dan jangan lupa bahagia ya. Di like, di subscribe, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasi. Biar kalian gak ketinggalan video dari Kumakumaku berikutnya. Terima kasih dan jangan lupa bahagia. Nice. Mantap ya.